Saat ini Ulaanbaatar diselimuti udara yang sangat dingin dengan suhu mencapai sekitar 19 hingga 20 derajat Celcius. Salju menutup hampir seluruh permukaan kota, bahkan kendaraan-kendaraan tampak membeku di bawah lapisan putih yang tebal. Dalam suasana musim dingin yang ekstrim ini, hari ini kami meninggalkan kota Ulaanbaatar, menaiki bus menuju Bandara Ulaanbaatar. Perlahan, kota yang dingin dan tenang itu kami tinggalkan, mulai perjalanan baru menuju Ordos, Cina, membawa cerita dari tanah Mongolia menuju destinasi berikutnya. Setelah menaiki pesawat dari Bandara Ulaanbaatar selama sekitar 2,5 jam, akhirnya pesawat kami mendarat dengan mulus dan tenang di Bandara Ordos, Cina, menandai berakhirnya perjalanan udara dan dimulainya petualangan baru di negeri berikutnya. Selamat datang di kota Ordos, Inner Mongolia, China. Keluar dari bandara untuk menuju pusat kota, kita bisa menggunakan bus bandara yang melayani rute Ordos Airport, Dongsaek, Kangbasi, kawasan kota modern Ordos. Tarif perjalanan sebesar 26 yuan atau sekitar 57.000 hingga 60.000 rupiah. Dan perlu diperhatikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Alipay atau WeChat Pay karena tidak menerima pembayaran tunai. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan taksi dari bandara menuju kota Ordos. Suasananya terasa tenang dan lancar. Kendaraan melaju menyusuri jalan yang lebar dan tertata rapi, dengan pemandangan khas wilayah Inner Mongolia di kiri dan kanan. Perlahan, bangunan-bangunan modern mulai terlihat, menandai semakin dekatnya kami dengan kawasan kota. Ini dia distrik Kangbasi di Ordos, area yang sempat terkenal sebagai Ghost City atau kota hantu karena banyaknya gedung yang tampak kosong dan jalanan sepi. Namun kini suasana sudah berbeda, mulai terlihat banyak aktivitas warga. Kotanya bersih dan jalanannya tertata rapi. Di ruas-ruas jalan utama, lalu lintas kini mulai hidup. Beberapa kendaraan melintas dengan tertib, menandai kawasan yang dulu sepi ini perlahan kembali berdenyut sebagai kota yang dihuni dan terus berkembang. Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kawasan ini. Gedung-gedung futuristik dan bangunan publik berdiri megah. Dinding berwarna pasir berpola geometris berpadu dengan kaca yang memantulkan langit biru Kangbasi. Namun, di balik kemegahan itu, suasana masih terasa sunyi. Lapangan luas tertata rapi, trotoar bersih dan hanya sesekali seseorang melintas di kejauhan. Kami terus melangkah menyusuri trotoar yang lebar. Sesekali tampak 1-2 orang berjalan sendiri, selebihnya jalanan tetap lengang. Nah, hari ini hari Minggu. Umumnya setiap kota hari Minggu itu kita akan melihat banyak aktivitas warga. Tapi dari tadi saya berjalan di distrik ini, saya belum melihat keramaian kota, belum ada aktivitas warga. Saya mau lanjut jalan dulu.
Kota ini memang sebelumnya dirancang sebagai kota modern dan futuristik. Salah satu contohnya bisa kita lihat dua gedung yang ada di belakang saya. Yang sebelah kiri itu adalah Ordos Museum, bentuknya seperti pesawat alien yang sedang mendarat di tengah gurun. Karena ini memang dulunya adalah kawasan gurun dan padang tandus. Dan yang satu lagi di sebelah kanan sana itu adalah Ordos Library yang desainnya cukup unik seperti buku yang condong kalau kita sering perhatikan di atas rak buku. Kita lanjut jalan kaki menuju gedung perpustakaan Ordos. Dari kejauhan, bangunannya sudah terlihat mencolok dengan bentuk melengkung dan desain modern. Dan akhirnya kami tiba tepat di depan gedung perpustakaan Ordos, berdiri megah dalam keheningan yang justru membuatnya terasa semakin monumental. Tadi sepanjang jalan menuju kawasan ini suasana sepi, tidak banyak aktivitas warga yang saya temukan. Tapi justru setibanya di perpustakaan Ordos, saya melihat banyak yang datang dan masuk ke dalam perpustakaan. Sepertinya ini adalah salah satu titik yang paling hidup di Kang Basi. Berdiri di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Orang-orang tampak keluar masuk gedung perpustakaan tanpa henti. Mayoritas adalah anak-anak muda. Namun terlihat juga anak-anak bersama keluarga, serta orang dewasa yang datang sendiri maupun berkelompok. Memasuki gedung perpustakaan Ordos, lantai 1 langsung terasa hidup dan hangat. Cahaya alami dari atap kaca menerangi ruang terbuka, tempat pengunjung berlalu lalang. Karya visual bernuansa alam menghiasi beberapa sudut, memberi ruang yang ramah bagi anak-anak. Anak-anak datang bersama orang tua, sementara remaja dan dewasa menuju area koleksi. Lantai ini berfungsi sebagai ruang publik utama, titik temu berbagai usia dan awal aktivitas literasi di dalam gedung. Ruang-ruang lain di perpustakaan Ordos memperlihatkan skala bangunan yang monumental sekaligus tertata rapi. Atrium tengah menjulang tinggi dengan atap kaca dan struktur baja, memungkinkan cahaya alami mengalir hingga ke lantai bawah. Di sekelilingnya, deretan lantai perpustakaan tersusun vertikal, mempertegas fungsi gedung yang bertingkat dan saling terhubung secara visual. Keluar dari perpustakaan Ordos, suasana langsung berubah. Di depan terbentang lapangan basket tempat anak-anak dan remaja bermain. Itu yang di belakang kita itu adalah Ordos Museum. Ini penjaga museumnya di belakang. Villa. Silakan. Villa saya. Ordos Museum yang berlokasi tepat di sebelah perpustakaan Ordos, dengan arsitektur modern berbentuk mengalir yang langsung mencuri perhatian. Sayangnya, di dalam museum pengunjung tidak diizinkan mengambil gambar maupun video. Perjalanan berlanjut ke Box Park Ordos, kawasan komersial bertema kreatif yang langsung mencuri perhatian. Gerbang dengan ornamen roda gigi raksasa menyambut pengunjung, memberi kesan industrial dan modern. Di dalamnya, deretan kafe, toko, dan ruang hiburan berjajar rapi di sepanjang koridor pejalan kaki. Ada kedai kopi, spot foto, hingga lokomotif tua yang dijadikan instalasi visual, menambah karakter unik kawasan ini. Aktivitas warga mulai terasa lebih padat.
Orang-orang berjalan santai, berbelanja, dan menikmati suasana. Box Park menjadi ruang publik tempat Kang Bashi menampilkan sisi mudanya, dinamis, kreatif, dan penuh warna. Selesai sudah perjalanan kami di distrik Kang Bashi yang selama ini dikenal sebagai kota hantu. Bukan karena kisah mistis, melainkan karena pembangunannya yang begitu modern, futuristik, dan lengkap. Sementara jumlah penduduknya masih relatif sedikit. Itulah yang membuat kawasan ini terasa sepi dan lengang.